Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eva. Dan kali ini sudah ada Mas Khairi selaku owner Kandang Uwang juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar peternakan, khususnya di bidang pemasaran nih. Nah, kemarin banyak sekali peternak yang bertanya ya di sosial media kami, terutama di TikTok dan juga Facebook nih, mengenai pemasaran domba dan kambing. Nah, langsung aja kita hadirkan materi kita hari ini, Mas Khairi yang akan menjelaskan nih pemasaran tentang kambing dan domba seperti apa. Langsung. Oke. Teman-teman sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia, di program kita yang baru ini ya, Ngopi Ternak, Ngobrol Pintar seputar peternakan, kami akan membahas berbagai hal, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di kolom komentar di seluruh media sosial yang ada di Kandang Uwang, baik itu kandang YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya, ataupun melalui chat ya, chat WhatsApp ke CS kami seputar permasalahan-permasalahan ataupun ini ya, bab-bab dalam hal baik itu teknis ataupun non teknis dalam dunia peternakan kambing domba pada khususnya. Nah, pada event kali ini kita lebih khusus terkait dengan pemasaran ya, terkait dengan marketing, yang mana sebenarnya marketing ini adalah suatu proses secara keseluruhan dari bagaimana calon customer ataupun calon pelanggan kita itu yang belum kenal jadi kenal, kemudian setelah kenal mereka dari yang sudah kenal tapi belum beli jadi beli, sampai kepada proses setelah mereka beli bagaimana caranya mereka beli lagi. Nah, jadi prosesnya cukup panjang ya, keseluruhan, gak hanya cuma menjual gitu aja, tapi ada serangkaian proses. Bagaimana yang pertama adalah membuat mereka kenal. Bagaimana cara membuat mereka kenal ya, bidangnya sebenarnya banyak teman-teman. Kalau di era sekarang bisa melalui jalur offline atau jalur tatap muka ya, jalur darat, ataupun melalui jalur online atau jalur dunia maya, jalur media sosial khususnya ya, seperti itu. Nah, di Kandang Uwang kami melakukan ini teman-teman, dua metode ya. Yang pertama bagaimana mengenalkan biar orang kenal dulu ya, kenal dengan farm kami, adalah dengan yang pertama melalui jalur online ya. Dengan jalur online cara paling mudah yang kami lakukan adalah dengan memposting semua kegiatan-kegiatan kita. Ketika ngasih makan, ketika istilahnya terjadi penjualan atau terjadi pengobatan dan sebagainya, biasanya kita posting. Bahkan kita buat konten seperti ini tujuannya adalah selain mengedukasi, adalah mengenalkan bahwa ada loh peternakan di Madiun yang khususnya bergerak di bidang kambing domba, apalagi lebih spesifik lagi domba Wonosobo ya, atau dombos yang namanya Kandang Uwang. Nah, seperti itu. Itu kita posting di seluruh channel ataupun media sosial yang tentunya kalau media sosial kan enaknya kan gratis ya, jadi cukup bikin akun, kemudian kita rajin posting dan juga share ke grup-grup keluarga, grup sekolah, grup teman kerja dan sebagainya, sehingga membuat mereka kenal seperti itu. Kemudian yang kedua lewat jalur offline. Jadi biasanya kalau jalur offline ini yang kami lakukan adalah dengan cara berkomunitas, ikut organisasi-organisasi peternakan khususnya ya. Ada di Indonesia ini ada HPTKI atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Ada kelompok-kelompok kelompok tani milenial atau kelompok ternak milenial dan sebagainya, seperti itu yang biasanya setiap kota itu ada. Nah, itu teman-teman rajin silaturahmi, akhirnya nanti orang kenal kan ya, seperti itu. Nah, itu satu metode ya, metode yang kami gunakan di Kandang Uwang, yaitu jalur online ataupun offline. Offline juga biasanya kita juga mengikuti seminar atau mengikuti pelatihan-pelatihan di tempat lain, itu dalam rangka untuk ya berkenalan, bersilaturahmi, agar orang jadi kenal. Seperti itulah tahap pertamanya seperti itu. Nah, tahap keduanya setelah orang kenal, gimana nih caranya buat mereka itu beli kan gitu kan ya. Biasanya untuk membuat orang beli ya kita otomatis kita sediakan barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan target pasar kita kan, seperti itu. Seperti contoh kalau di Kandang Uwang sendiri misalnya, kami memang mengambil segmen khusus untuk teman-teman yang suka di dunia kambing domba, dan biasanya rata-rata masih pemula atau masih sifatnya masih sampingan, yang mana kita akan bantu mereka untuk menjadi lebih lebih besar lagi atau lebih pede lagi, dengan cara menyiapkan produk-produk yang mereka butuhkan, misalnya seperti indukan-indukan yang sudah booming seperti itu ya, dengan berbagai varian harga, mulai dari yang jenisnya mungkin kalau yang
sudah paham jenis bisa pakai domba Wonosobo. Kalaupun misalnya masih untuk belajaran bisa pakai domba-domba lokal dan sebagainya seperti itu. Jadi kita siapkan produk-produk yang memang itu sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan baik itu apa istilahnya ya kualitasnya ataupun juga rank harga yang mereka kira-kira mampu untuk membeli. Nah itu biasanya kita seperti itu. Jadi membuat mereka untuk setelah kenal nanti beli, kita tawarin nih. Bisa juga kami biasanya membuat promo-promo ya. Misalnya ada gratis ongkir, misalnya diskon gratis ongkir, pengiriman dengan minimal berapa ekor seperti itu satu bentuk layanan-layanan agar mereka akhirnya mau mencoba, mau bertransaksi, mau membeli di kandang uang seperti itu. Kemudian dari tahap marketing itu tahap yang ketiga adalah bagaimana caranya orang yang sudah beli tadi beli lagi kan gitu kan ya. Nah kita lakukan yang namanya program-program layanan purna jual, seperti misalnya free konsultasi, kemudian bisa mereka juga kalau misalnya bingung menjual hewan ternaknya bisa dijual lagi ke kandang uang, kita bisa bantu untuk proses pemasaran dan sebagainya seperti itu. Jadi kompleks ya prosesnya teman-teman, nggak hanya cuma jual ataupun posting, tapi memang benar-benar kita rencanakan, kita strategikan agar tadi orang yang beli orang yang belum kenal jadi kenal, orang yang beli, kenal jadi beli, dan paling penting adalah orang yang beli jadi beli lagi dan lagi, ataupun kalaupun mereka nggak beli lagi, mereka merekomendasikan ke teman-teman yang lain untuk membeli di kandang uang seperti itu. Baik, Mas. Oke Mas, lanjut lagi untuk ngomongin tentang online nih Mas ya. Kan tadi berbicara dengan online, pemasarannya online ya. Apakah pernah Mas ada kekhawatiran kalau misalkan online itu ada penipuan atau kecurangan dari pedagang atau pembeli seperti itu? Boleh diceritakan Mas pengalaman? Jadi sebenarnya online ini punya sisi kayak pisau ya, sisi positif dan juga negatif ya. Ada yang aman, tumpul gitu ya, ada juga sisi yang tajam gitu ya, yang bisa menimbulkan berbagai problem ya atau masalah. Satu masalah yang biasanya muncul di online ini adalah terkait dengan penipuan ataupun terkait dengan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spek. Jadi misalnya di video bagus nih, setelah dikirim sampai lokasi lah kok istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, seperti itu. Makanya kalau kami di kandang uang sendiri tadi ya tujuannya untuk melakukan pemasaran secara online tadi adalah untuk mengenalkan, kemudian biasanya kami sendiri mengajak ya mereka untuk main ke kandang kita. Jadi untuk melihat barangnya dulu nih seperti ini, apakah mereka bisa juga pilih sendiri ya. Satu mungkin layanan yang kami unggulkan adalah teman-teman bisa pilih sendiri di kandang kami mana yang sekiranya cocok, mana yang sekiranya mau dibeli, berapa jumlahnya teman-teman bisa pilih sendiri seperti itu. Ataupun misalnya kalau nggak di kandang uang di Madiun, kami juga ada juga kandang uang di Wonosobo ya, sama di Wonosobo juga sama. Misalnya kita barangnya ada di Wonosobo ya kita foto, videokan dan mengajak mereka untuk langsung lihat ke lokasi farm yang memang tempat domba atau video itu berada seperti itu. Kalaupun biasanya ada juga modelnya sampel ya, jadi memilih aja contohnya seperti ini, nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan contoh ataupun sampel yang mereka mau seperti itu juga. Jadi agar lebih aman. Jadi istilahnya kita imbangin antara istilahnya online dengan ketika media pemasarannya dengan offline media istilahnya bertransaksinya. Jadi offline-nya bertransaksinya. Misalkan seperti pembayaran pun biasanya kami biar untuk menjaga sama-sama enaknya ya mereka DP, kemudian kita kirim setelah sampai baru dilakukan pelunasan, sehingga bisa sama-sama jalan gitu sebenarnya, sama-sama percaya dan sama-sama nyaman. Berarti itu. Online dulu langsung bisa datang ke lokasi ya Mas? Ya, jadi kombinasi sebenarnya antara online sebagai media pemasarannya dengan offline transaksinya, offline-nya. Betul. Oke, selanjutnya ini Mas, katanya di pertanyaan lagi dari Facebook nih Mas. Katanya untuk pemasaran nih, untuk domba ini susah nih Mas, nggak seperti kambing. Apakah benar itu Mas, atau bagaimana menurut Mas Koiri? Ya, jadi antara kambing domba ini memang ada ini ya, satu ada segmennya sendiri. Berarti satu peternak yang memang sukanya pelihara kambing. Ada juga peternak yang sukanya domba seperti itu. Kedua dari segi wilayah, ada wilayah-wilayah memang kambing sangat disukai, ada juga wilayah-wilayah yang domba sangat disukai. Nah, seperti contoh misalnya kalau di Madiun ini sebenarnya
antara kambing sama domba relatif cenderung kalau untuk pasar retail ya, pasar orang per orang atau pasar antar peternak itu yang disukai adalah kambing Jawa atau kambing ya, karena memang kulturnya untuk kurban, akikoh dan sebagainya mereka memang sejak dulu sukanya Jawa ya, Jawa. untuk generasi yang senior. Tapi kalau untuk yang milenial seusia saya ini biasanya mereka udah nggak peduli antara ini kambing atau domba, yang penting misalnya untuk akikoh ya mending sesuai syarat umur dan sebagainya seperti itu, dan budget yang pasti seperti itu. Pasti, Mas. Kemudian untuk daerah yang lain misalnya katakanlah Wonosobo atau katakanlah Bogor atau daerah-daerah Pantura misalnya, itu memang Tegal dan sebagainya, itu malah mereka kebalikannya, mereka lebih menyukai domba untuk sebagai kuliner harian ya, seperti sate, gulai, kemudian akikoh dan sebagainya, itu malah kebalikannya. Di daerah-daerah sentra tersebut mereka memang suka domba seperti itu. Kemudian mungkin daerah Bogor, daerah Jawa Barat yang memang cenderung mereka lebih suka ini ya, domba yang bertanduk seperti domba Garut dan sebagainya. Jadi memang setiap daerah itu memang ada ini ya, ada segmen pasarnya, ada daerah yang suka kambing, daerah yang suka domba. Biasanya daerah-daerah yang suka kambing ini ada di daerah selatan Pulau Jawa biasanya. Jadi kalau untuk apa istilahnya daerah Jogja, kemudian Purworejo, Kaligesing dan sebagainya, Blitar, Trenggalek, Ponorogo yang di daerah selatan itu, Malang, itu memang mereka daerah-daerah sentra kambing, karena memang di situ wilayahnya pegunungan, banyak apa istilahnya ya, rambanan ya, rambanannya banyak. Tapi juga gini, ada juga gini, teman-teman pemula biasanya mereka banyak yang memulai dari domba. Nah, kenapa kalau domba? Memang karena domba ini kan adaptasinya lebih gampang, pakannya juga lebih mudah, lebih murah gitu ya, modalnya juga lebih ringan. Biasanya untuk belajar mereka menggunakan domba. Nanti ketika memang sudah ketemu pola-polanya, mereka biasanya beralih naik kelas lah ya, naik kelas menjadi kambing pengemukan, kambing Jawa, ataupun sampai mungkin di level-level yang tertinggi kambing perah seperti itu. Siap. Oke, Mas. Berarti ini analisis pasarnya juga sangat diperhatikan ya, Mas ya. Ya, jadi nggak cuma langsung ternak, tapi juga harus memperhatikan pangsa pasarnya atau marketnya ya. Jadi untuk daerah yang sudah disebutkan Mas Khairi tadi, seperti yang cocok untuk kambing atau domba seperti itu. Oke, terakhir nih teman-teman, kita mau mau tips nih dari Mas Khairi nih. Kira-kira pemasaran ternak secara online seperti apa nih ya? Langsung aja Mas Khairi. Ya oke teman-teman, tips ya dan juga trik strategi ya dari kami, khususnya untuk teman-teman ternak milenial ini ya, yang saat ini sedang menekuni usaha kambing domba untuk menjual hewan ternaknya. Yang pasti yang pertama, farm teman-teman harus beda nih dari yang lain. Apa sih pembedanya? Apa sih yang membuat orang mau beli di situ? Mungkin dari segi pemeliharaan bisa, mungkin juga dari segi jenis ataupun ras yang dipelihara. Mungkin kalau tempat kami misalnya kan di Kandang Uang Dombos nih, yang jadi produk unggulan. Selain ada juga sebenarnya kambing lokal juga ada juga seperti itu. Nah ini harus punya pembeda antara farm di tempat kita dengan farm di tempat yang lain. Jangan hanya cuma soal harga tempat saya lebih murah gitu ya, nggak seperti itu. Atau tempat yang lain nanti tentunya pasti ada yang lebih murah lagi seperti itu. Jadi jangan hanya bermain pada hal yang sifatnya mungkin harga seperti itu. Jadi yang pertama terkait dengan tadi ya, pembedanya apa, jenis rasnya ataupun pelayanan purna jualnya, kemudian dari segi pemeliharaannya, pakannya, kegemukannya dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua teman-teman harus punya identitas. Identitas ini apa istilahnya, bisa disebut nama, bisa disebut brand atau merek ya, yang itu memang menandakan ciri khas dari peternakan teman-teman. Dan misalnya kayak kami di Kandang Uang nih, akhirnya kan orang bertanya-tanya, atau orang apa sih sebenarnya Kandang Uang itu, akhirnya mencari informasi dan sebagainya tadi ya, mendalami lebih lanjut dan sebagainya seperti itu. Kemudian setelah tadi ya punya nama, punya pembeda, teman-teman dikomunikasikan. Pembedanya tadi, namanya tadi, alamatnya di mana, itu dikomunikasikan melalui media-media yang ada. Misalnya offline dengan menggunakan papan nama, misalnya bikin banner papan di plang misalnya apa nama farmnya atau nama peternakannya seperti itu. Kalau secara online bisa melalui media sosial, bikin akun. Jadi kalau bisa antara akun pribadi peternaknya dengan akun media sosial
farmnya atau peternakannya harus beda nih. Ya, betul. Misalnya akun pribadi sama akun perusahaan. Nah, buat akun perusahaan. Akun perusahaan misalnya apa misalnya Berkah Farm misalnya atau apalah. Bebas teman-teman dibuat akunnya di situ, kemudian di-upload nih kegiatan-kegiatannya. Kambing-kambingnya di-upload, kegiatan-kegiatannya di-upload, dikenalkan ini loh bagaimana kita pelihara dan sebagainya. Kemudian jangan lupa di-share ke ini ya ke semua temen, kontak yang ada, kontak HP, bikin status, kemudian bisa broadcast ke grup-grup keluarga dan sebagainya, untuk dikenalkan bahwa kita ini punya barang, kita punya usaha. Monggo kalau apa istilahnya mau berminat bisa main ke kandang kita. Kemudian yang terakhir tentunya antara tadi ya promosi di media sosial dengan kenyataan di farmnya harus sama nih. Iya, jadi jangan cuma oke mungkin kontennya bagus, keren dan sebagainya, ketika datang loh kok nggak sesuai dengan yang disampaikan. Nah ini perlunya juga harus menyiapkan infrastruktur yang ada di farmnya, mulai dari mungkin tempat untuk ngobrol tamu, bagaimana penataan kandang, bagaimana kebersihan kandangnya, mungkin juga pengolahan limbahnya biar memang orang ketika datang itu nyaman dan ekspektasinya sesuai. Saya berharap nih lihat di kontennya 10, ketika datang cuma 5, berarti kan kecewa kan gitu. Tapi kalau misalnya lihat konten kayaknya di konten nilainya 5 nih bintangnya, tapi ketika datang loh kok ternyata nggak 5, ternyata 10 atau 9 gitu aja, mereka udah puas akhirnya seperti itu. Nah ini memang yang perlu dipersiapkan, jadi nggak cuma dari segi promosinya tapi juga benar-benar kenyataannya kambing-kambingnya juga harus gemuk, apa istilahnya pakannya juga apa istilahnya natanya bagus, teratur dan sebagainya, sehingga orang datang nyaman, ngobrol bisa nyaman. Kalaupun memang rezekinya memang sudah ditakdirkan mereka nanti beli di tempatnya teman-teman, yaitu ya suatu rezeki. Walaupun memang misalnya mereka tidak jadi membeli atau hanya survei dan sebagainya, minimal mereka akan ketika puas akan merekomendasikan ke tempat-tempat yang teman-temannya yang lain untuk datang juga, untuk nyari-nyari kambing juga di farmnya teman-teman. Mungkin itu sih Mbak Eva terkait dengan tips dan juga trik dari kami, dan yang paling penting adalah ini teman-teman, tetap konsisten berikhtiar, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih Mas Koiri, ini bahasan ngopi ternak ini sangat bermanfaat ya, terutama sangat berbobot dan daging semua terutama ya. Oke, terima kasih Mas Koiri. Sama-sama. Atas sharingnya hari ini ya. Kalau misalkan peternak di rumah atau sobat di rumah yang mau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, atau bisa juga follow sosial media kami di TikTok, Facebook, atau Instagram juga. Nah, bagi teman-teman nih, terakhir ya, bagi yang teman-teman yang mau beternak, yang mau cari bibit nih terutama ya, yang mau beternak pemula, bisa banget cari di kandang owang, karena kami juga menyediakan bakalan maksudnya indukan-indukan yang siap kawin untuk peternak di rumah nih. Bisa langsung berkunjung di kandang kami atau bisa menghubungi CS kami. Baik, terima kasih atas sharingnya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.